Setelah dibersihkan dan dikeringkan seperti ini, kita bisa langsung mengambil manfaat dari bekas kemasan odol atau pasta gigi yang biasanya hanya dibuang menjadi sampah ya teman-teman, padahal ini sangat bermanfaat sekali. Ini sudah habis isinya. Dan ini juga sudah habis. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Maju Kreatif, channel yang selalu berbagi inspirasi dan tips kreatif. Nah teman-teman, jika kalian punya kemasan odol atau pasta gigi bekas seperti ini, jangan dibuang ya teman-teman, karena ini bisa kita manfaatkan untuk menjadi sebuah alat atau barang yang bisa bermanfaat sekali untuk kehidupan kita sehari-hari teman-teman. Kalian bisa memakai kemasan odol atau pasta gigi bekas dari merek apapun teman-teman, tidak harus sama dengan yang saya pakai pada video ini, tapi tentunya nanti akan butuh penyesuaian sedikit ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ke prosesnya. Kita akan menyiapkan sebuah wadah plastik seperti ini, kemudian kita ambil satu buah kemasan odol yang sudah habis ini teman-teman. Isinya sudah kita gunakan ini, langsung akan kita potong kecil-kecil. Nah, kemasan odol ini dipotong menggunakan gunting seperti ini, mudah sekali ya teman-teman, karena bahannya itu tidak terlalu tebal. Tapi kalian bisa juga memakai pisau cutter atau pisau dapur untuk memotong kecil-kecil dari kemasan odol bekas ini teman-teman. Kita potong di bagian sampingnya, lalu di bagian atasnya ini juga kita potong ya teman-teman. Nah, di bagian ujung sekitar drat dari tutup odol ini sampai ke tutupnya ini juga nanti akan kita manfaatkan teman-teman. Kita potong melingkar seperti ini. Nah, selanjutnya akan kita gunting atau kita potong bagian sisi luar dari potongan-potongan kecil kemasan odol atau kemasan sikat gigi ini tadi, agar mudah kita bersihkan di bagian dalamnya ya teman-teman. Nah, kita potong-potong kecil-kecil seperti ini. Bagian sisi luarnya kita hilangkan agar bisa kita buka, lalu akan kita rendam menggunakan air bening seperti ini teman-teman. Sambil nanti kita cuci, kita bersihkan, kita hilangkan sisa-sisa odol yang masih menempel pada kemasannya ini teman-teman. Nah, caranya cukup digesek-gesek seperti ini sambil kita rendam, cukup menggunakan jari seperti ini ya teman-teman. Ini sisa-sisa odolnya dia akan langsung larut dengan air bening ini. Kita cuci satu persatu seperti ini teman-teman. Kemudian di bagian tutupnya ini juga kita bersihkan, kita buang sisa-sisa odol yang masih menempel itu. Lalu akan kita keringkan, kita lap menggunakan tisu kering seperti ini. Kalian juga bisa menggunakan kaos bekas atau lap bekas ya teman-teman. Pokoknya kita keringkan, kita hilangkan sisa-sisa pasta gigi atau odol yang masih menempel pada kemasannya ini teman-teman, sebelum kita manfaatkan untuk proses selanjutnya. Oke, setelah kita keringkan dan kita bersihkan, bentuknya seperti ini. Potongan-potongan dari kemasan odol atau pasta gigi ini, dia mengandung aluminium foil ya teman-teman. Nah, bahan itulah yang akan kita gunakan. Untuk fungsi pertama, kita akan memanfaatkannya sebagai penambal panci bocor teman-teman. Nah, ini saya sudah menyiapkan sebuah panci yang ada lubangnya. Saya lingkari merah ini. Panci ini sudah bocor ya teman-teman. Saya buktikan dengan cara saya tusuk menggunakan tusuk sate ini. Nah, kalian lihat tusuk sate ini tembus ke bawah teman-teman. Nah, ini panci ini sudah benar-benar bolong dan bocor ya teman-teman. Oke, kita akan menggunakan potongan dari bekas kemasan pasta gigi tadi untuk menambal lubang yang ada di panci ini teman-teman. Nah, seperti ini sudah kita siapkan panci bolongnya, lalu kita siapkan potongan kemasan pasta gigi tadi yang sudah kita bersihkan, kita hilangkan sisa-sisa odol yang menempel tadi teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mengerok. Nah, kita bersihkan di area panci yang berlubang ini, bisa kita kerok menggunakan pisau atau menggunakan ujung gunting seperti ini teman-teman, agar nanti proses penambalannya bisa lebih efektif dan lebih mudah ya teman-teman. Nah, seperti ini. Setelah kita kerok seperti ini teman-teman, kita lanjutkan prosesnya di dapur, karena kita memerlukan bantuan dari panas api kompor gas teman-teman. Selanjutnya kita potong sesuai dengan ukuran yang kita butuhkan. Nah, kita akan menambal
lubang yang ada di panci ini dengan 2 lapis tambalan menggunakan bekas kemasan odol atau pasta gigi ini ya teman-teman. Jadi kita membuat potongan yang satu kecil, yang satu besar seperti ini. Untuk tambalan pada layer pertama akan kita hadapkan sisi yang ada aluminium foilnya ini ke atas, ke arah lubang pancinya teman-teman. Kemudian untuk layer keduanya akan kita hadapkan sisi yang ada aluminium foilnya ini keluar. Oke, langsung saja saya praktekkan. Kita memerlukan panas dari api kompor gas ini, kita nyalakan kompor gasnya. Lalu panci yang bolong ini akan kita bakar terlebih dahulu, kita panaskan di api kompor gas, tidak perlu terlalu lama teman-teman. Kemudian kita siapkan sendok juga untuk menekan-nekan dari potongan kemasan pasta gigi bekas yang akan kita gunakan untuk menambal panci ini teman-teman. Nah, setelah dirasa cukup panas, akan kita proses layer pertama atau bagian dari lapisan pertama untuk menambal panci ini. Kita tekan-tekan dengan sendok seperti ini teman-teman. Posisinya kalian perhatikan, potongan bekas kemasan pasta gigi ini kita tempelkan pada lubang panci tadi. Kemudian setelah merekat dengan baik, kita panaskan lagi dengan api kompor gas. Setelah cukup panas, kita tempelkan dengan posisi potongan bekas kemasan odol ini tadi menghadap keluar ya teman-teman. Kita tekan-tekan dengan sendok seperti ini. Cukup menggunakan proses ini saja teman-teman. Daya rekat dari bekas kemasan pasta gigi ini dia sudah bisa menambal dari lubang yang ada di panci ini tadi teman-teman. Bisa langsung saya buktikan. Nah, ini sudah merekat dengan sempurna ya teman-teman. Kalian lihat, sudah menempel dengan sangat baik. Kalau sudah seperti ini, lubang di dalam pun sudah tertutup sempurna teman-teman. Nah, langsung saja kita uji apakah dia masih bocor dengan cara akan kita isi air teman-teman. Panci yang sudah kita tambal dengan bekas kemasan odol tadi, kita isi dengan air dan kalian lihat, ini sudah tertambal dengan baik, lubangnya sudah tertutup dengan baik. Buktinya tidak ada rembesan atau tidak ada tetesan air ya teman-teman. Selanjutnya kita uji di atas api kompor teman-teman. Panci yang sudah kita tambal dan kita isi air tadi, langsung kita nyalakan api kompornya. Kita gunakan untuk memasak air ya teman-teman. Kalian lihat, ini sangat efektif sekali walaupun menggunakan proses dan cara yang sangat mudah. Lubang yang ada di panci ini sudah tertutup sempurna teman-teman. Airnya sudah mulai panas dan mendidih, tapi tidak ada tetesan air sama sekali di lubang tadi ya teman-teman. Nah, ini terbukti berhasil. Kita menggunakan potongan-potongan dari bekas kemasan odol atau pasta gigi ini tadi bisa menambal lubang yang ada di panci kita teman-teman. Kemudian potongan-potongan ini bisa kita simpan untuk di kemudian hari ketika ada panci bocor bisa kita gunakan untuk menambal lagi teman-teman. Lalu untuk tips yang kedua, kita akan menggunakan bagian tutupnya ini tadi yang ada dratnya tadi ya teman-teman. Yang tadi juga sudah kita siapkan, sudah kita cuci bersih ini teman-teman. Ini akan kita gunakan sebagai gagang pengganti dari tutup panci. Nah, jika kalian punya tutup panci yang gagangnya ini sudah lepas, sudah rusak ataupun terbakar teman-teman, biasanya gagangnya itu akan meleleh, lama-lama akan rusak dan hilang ya teman-teman. Ini bisa kita ganti dengan tutup pasta gigi yang sudah kita siapkan ini tadi teman-teman. Nah, caranya tinggal kita pasang seperti ini. Lalu tutupnya kita dratkan, kita kancingkan lagi. Tetapi ada sedikit masalah teman-teman. Kalau langsung kita gunakan seperti ini, dia tidak akan presisi. Jadi tutupnya ini tidak kencang teman-teman. Nah, kalian lihat, hasilnya masih goyang-goyang seperti ini. Karena tutup dari pasta gigi yang sudah kita bersihkan ini tadi belum presisi dengan drat yang di bawahnya ya teman-teman. Kita akan melakukan sedikit custom. Nah, di bagian ujung dari drat ini, nah di bagian sini, ini akan kita pipihkan. Kita cutter-cutter seperti ini di bagian pinggirnya sampai menjadi tipis teman-teman. Kemudian di bagian ujung dari drat ini juga kita potong sedikit. Nah, sekitar 3 mili sampai setengah cm. Kemudian tutupnya bisa kita pasang lagi dan kalian bisa lihat perbedaannya. Kali ini sudah fit, tidak ada celah sama sekali teman-teman, sudah kenceng. Dan kalau sudah seperti ini bisa kita gunakan, langsung kita pasang pada tutup panci tadi teman-teman. Nah, tutupnya tinggal kita dratkan kembali seperti ini. Kita kencangkan. Mantap sekali, dia sudah tidak goyang-goyang lagi ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini, dia bisa langsung kita gunakan sebagai pengganti gagang dari tutup panci yang sudah rusak ataupun lepas teman-teman. Dan tentunya ini juga anti panas. Bisa kita langsung pasang pada panci yang kita gunakan untuk memasak atau merebus air seperti ini teman-teman. Kalian lihat, ini bagus sekali tutup dari panci yang rusak
bisa kita ganti gagangnya menggunakan tutup dari kemasan pasta gigi bekas. Dan tadi pancinya yang bocor juga sudah kita tambal menggunakan potongan-potongan dari kemasan pasta gigi bekas ini. Oke, semoga ini bermanfaat teman-teman. Jangan lupa tinggalkan like dan komentarnya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel Maju Kreatif. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.